Halo semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran ataupun biasa disebut sebagai polusi itu dapat timbul akibat kegiatan manusia atau oleh alam. Misalnya gunung meletus, ya. Jadi ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran itu yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, lingkungan disebut tercemar apabila bahan pencemar yang masuk dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oke, jadi gangguan akibat pencemaran itu ada yang segera tanpa akibatnya. Contohnya itu bisa menyebabkan kelumpuhan, muntah-muntah, sakit kepala, gatal-gatal, bahkan kematian. Akan tetapi ada pula dampak pencemaran yang baru dapat dirasakan itu oleh keturunan. Contohnya cacat badan, kelainan genetik, ya, kanker, kerusakan organ tubuh. Oke. Salah satu contoh akibat dari pencemaran itu adalah misalnya nih jika seorang ibu mengkonsumsi sayur yang mengandung insektisida atau DDT ya, diklorodivinyltrikloretana ya, atau DDT itu dapat membahayakan kesehatan bayi. Kenapa? Karena ibu tersebut menyusui bayinya. Demikian juga ibu mengandung yang mengkonsumsi ikan tercemar merkuri itu dapat menyebabkan anaknya menderita cacat, bisa juga menyebabkan kelainan saraf ataupun meninggal. Nah janin ini kan memiliki otak yang masih berkembang sehingga nanti sangat rentan terhadap pencemaran merkuri. Jadi merkuri ini dapat menyebabkan saraf otak mengalami degenerasi sehingga menurunkan kemampuan belajar dan berpikir oleh si anak tersebut. Nah seperti itu dia. Nah contoh lain itu yaitu polutan logam berat di air itu dapat membahayakan kesehatan penduduk yang nanti memanfaatkan air. Air itu pastinya sangat dibutuhkan oleh penduduk ya untuk kelangsungan hidup. Nah bahan pencemar itu tidak diam di suatu tempat, tetapi itu dapat menyebar, bahkan penyebaran itu dapat melalui batasan negara. Contohnya nih, jika Anda membuang limbah ke sungai, ya, limbah tersebut akan terbawa aliran sungai hingga ke bendungan. Nah selain daripada ke bendungan bisa juga dibawa ke danau ataupun ke laut. Nah di perairan tersebut limbah masuk ke dalam sel fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton dan zooplankton itu nanti akan dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan seterusnya hingga ikan predator. Nah jadi tubuh ikan predator ini akan mengandung insektisida. Jika ikan ini dikonsumsi oleh manusia, nah cepat atau lambat akan membahayakan kesehatan manusia. Nah jadi penduduk yang memakan ikan terkena dampaknya yaitu keturunannya akan menjadi cacat dan mengalami kelainan saraf. Nah seperti pada gambar ini ya. Jadi seperti itulah dia bagaimana jika ada orang yang membuang limbah ke sungai. Nah jenis-jenis pencemaran lingkungan ada pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Nah, kita akan bahas satu persatu ya masing-masing dari jenis pencemaran tersebut. Yang pertama, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini disebabkan oleh asap buangan seperti gas monoksida, karbon monoksida hasil pembakaran, debu, belerang, senyawa hidrokarbon, dan sebagainya. Jadi itulah dia penyebab dari pencemaran udara. Nah sedangkan kalau misalnya pencemaran air itu dapat terjadi pada air sumur, sumber mata air, sungai, bendungan maupun air laut. Nah jika ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air ini dapat disebabkan oleh limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, kebocoran tangki minyak ataupun pencemar laut ya biasanya, dan juga racun yang digunakan untuk menangkap ikan. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini banyak diakibatkan oleh sampah organik dan anorganik yang berasal dari limbah rumah tangga, pasar industri, kegiatan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Nah, sampah organik ini dapat dihancurkan oleh jas aeronic menjadi mineral, gas, dan air, sehingga nanti membentuk humus.
Oke, nah contoh-contoh sampah organik itu dedaunan, jaringan hewan, kertas, ataupun kulit buah. Nah, sampah tersebut digolongkan sebagai sampah yang mudah terurai. Nah, sebaliknya sampah anorganik ya yang tidak bisa terurai seperti besi, aluminium, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik ya sulit atau tidak dapat diuraikan. Yang terakhir ada pencemaran suara ataupun kebisingan. Nah, pencemaran suara ini disebabkan oleh bunyi di atas 50 desibel atau disingkat dB ya. Itu ukuran tingkat kebisingan ya, disingkat dengan D kecil, B besar. Nah, suara bising ini dapat ditimbulkan oleh suara mesin industri, kemudian dapat juga ditimbulkan oleh mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan juga bunyi-bunyi keras yang lainnya. Oke, nah dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan gangguan tidur. Ya, suara bising juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran, kejiwaan, serta dapat menimbulkan penyakit jantung, gangguan janin dalam kandungan, dan stres. Oke, sehingga saat ini banyak diusahakan agar mesin-mesin itu tidak terlalu bising dengan menambah isolator ya. Selain itu, penanaman pohon daun rimbun di halaman rumah itu juga dapat meredam kebisingan.